I'm be transformer. Bapak Ibu, anak-anak sangat suka memerankan tokoh-tokoh yang mereka sukai. Dan salah satunya, anak-anak paling suka pakai topeng seperti yang saya pakai sekarang ini. Ketika mereka pakai topeng, mereka seolah-olah ada sebagai tokoh yang mereka sukai. Bapak Ibu, untuk mendapatkan topeng tentu bukan hal yang sulit. Di mana saja kita sangat mudah mendapatkan topeng. Karena topeng banyak dijual di pasaran, di toko mainan anak-anak apalagi. Nah, tentu ada keuntungan tersendiri saat kita memakai topeng. Wajah tidak lagi mudah dikenali karena yang tampak di depan adalah wajah dari topeng yang dipakainya. Tapi topeng yang saya pakai ini hanya bersifat sementara. Saya tidak bisa memakai topeng ini terus-menerus. Saya harus melepasnya. Artinya, sekalipun seseorang sudah memakai topeng, dirinya bukanlah pribadi dari topeng itu. Sesungguhnya dia tetaplah pribadi di balik topeng. Dalam bahasa Inggris, kata hypocrite artinya munafik berasal dari kata Yunani hypokrites yang artinya bermain, aktor, atau seorang pemain drama. Nah, kata ini biasanya digunakan pada saat pertunjukan, di mana seorang aktor yang memerankan sebuah karakter yang berbeda dari kehidupan aslinya. Menariknya, Yesus menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang munafik, pemimpin-pemimpin buta, dan orang-orang bodoh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Matius 23 ayat 13. Karena itulah Yesus menegur mereka. Mereka sangat pandai berperan sebagai pemimpin-pemimpin yang saleh. Namun kehidupan mereka jauh dari kesalehan. Kemana-mana mereka pakai topeng kerohanian, padahal hidup mereka jauh dari standar Allah. Sebagai pemimpin, mereka justru menutup pintu-pintu kerajaan sorga bagi orang lain, menghalangi orang yang berusaha untuk masuk kerajaan Allah melalui tingkah laku mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya di zaman Yesus, orang banyak memakai topeng kerohanian. Namun masa sekarang ini juga, banyak orang yang hidup dengan memakai topeng kerohanian. Banyak orang berusaha tampil dengan kesalehan yang palsu. Namun sesungguhnya penampilan itu hanya seperti kuburan. Yang luarnya kelihatan bagus, indah, ditumbuhi bunga yang berwarna-warni, namun ternyata di dalamnya hanya tulang belulang. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan seorang Kristen yang Tuhan mau adalah menjalani kehidupan
yang otentik dan asli. Seperti apa kita di depan orang, begitu pula ketika kita sendiri. Kita harus lebih peduli hubungan kita dengan Tuhan dibanding kita peduli atau menjaga apa yang orang lain pikirkan dan katakan tentang kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang munafik. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini saya memakai topeng kerohanian? Apakah selama ini saya hanya berpura-pura hidup saleh? Apakah kehadiran saya menjadi batu sandungan dan tidak memberkati hidup orang lain? Jika saja kita menemukan hidup kita demikian, beranikah kita membuka topeng kepalsuan kita supaya Allah membaharui hidup kita dengan kehidupan yang saleh, yang sejati, yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan menerima kita dengan kasih-Nya yang tulus tanpa kepura-puraan. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusia bisa menipu sesamanya, tetapi tidak mungkin menipu Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan menolong kita sekalian.